Kalau ngomongin ekonomi ya Bu, ekonomi itu pasti ada fluktuasinya naik turun gitu kan. Kalau di 2024 gimana sih ekonominya Tulungagung? Tapi semuanya tumbuh positif ya. Semua tumbuh positif. Semua tumbuh positif kecuali pertanian. Oh, pertanian. Jadi di dalam dalam pertumbuhan ekonomi itu ada 17 kategori istilahnya, 17 lapangan usaha lah. Orang biasa lebih familiar dengan lapangan usaha. Kalau kita bilang kategori ya. Jadi dari 17 kategori itu semuanya mengalami pertumbuhan positif. Hanya satu kategori yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pertanian. Kenapa? Gini, BPS itu kan tukang survei ya, juru survei. Jadi kalau misalkan teman-teman kami survei ke panjenengan, misalkan ya entah itu rumah tangga atau usaha, baik itu usaha rumah tangga atau perusahaan, terimalah petugas kami dengan baik ya. Karena petugas kami itu mencatat data jenengan, tidak akan kami rilis by name by address. Itu menjadi rahasia kami dan tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Jadi jangan khawatir gitu loh kalau petugas kami datang ke tempat panjenengan untuk melakukan survei. Hai Sobat Ratu, kembali lagi bareng saya Dia Ayu di podcast Lebih Dekat hari ini. Ngomong-ngomong, kalian penasaran gak sih tentang pertumbuhan ekonomi Tulungagung di 2024? Apa aja yang berubah dan sektor mana aja yang berkembang? Dan hari ini saya senang banget karena hari ini saya ditemenin sama Bu Diah, Kepala BPS Tulungagung. Nah, beliau ini yang akan memberikan kita insight tentang hal-hal tersebut. Dan hari ini beliaunya sudah ada di sini. Halo Bu Diah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi apa siang ya Mbak ya? Agak siang ya nih Bu, pagi setengah siang. Bu Diah, ini nama kita kok sama ya? Jadi ini kita duo Diah ya? Duo Diah, oke, duo Diah lagi ngobrol. Dan pembahasan hari ini cukup menarik Ibu, ya kan? Kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Tulungagung di tahun 2024. Dan teman-teman pasti sudah banyak yang penasaran Bu, boleh langsung mulai aja kali ya? Boleh, silakan. Oke. Kalau ngomongin ekonomi ya Bu, ekonomi itu pasti ada fluktuasinya naik turun gitu kan. Kalau di 2024 gimana sih ekonominya Tulungagung? Ya, gini Mbak Diah ya. Jadi orang sering ngomong pertumbuhan ekonomi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apa sih pertumbuhan ekonomi? Kok ngomong pertumbuhan ekonomi aja sekian? Jadi gini, pertumbuhan ekonomi itu diukurnya tuh dari perubahan nilai tambah. Jadi kan dia itu menghitung nilai tambah dari seluruh kegiatan usaha, baik itu barang dan jasa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Nah, dari kegiatan ekonomi tadi ya, barang dan jasa tadi, itu muncullah nilai tambah ya. Nilai tambahnya itu yang kita hitung sebagai pertumbuhan ekonomi. Nah, di tahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi Tulungagung itu 4,86. Lumayan ya. Jadi kalau kita lihat series 5 tahun ke belakang ya, kita berarti 5 tahun ke belakang mulai tahun 2020 ya. 2020 ya. 2020 itu kan masa pandemi tuh. Nah, itu dia. Pasti pandemi. Banyak penurunan juga ya. Nah, itu pandemi itu kita mengalami kontraksi. Jadi pertumbuhan kita tidak positif tapi negatif ya. Karena memang tahu sendiri kan, kalau pandemi itu kan kemarin itu kan banyak suruh tinggal di rumah, istilahnya itu ya, stay at home ya, itu jadi banyak sekali kegiatan ekonomi yang mati pada saat itu ya. Jadi pertumbuhan di tahun 2020 itu kita kontraksi negatif sampai minus 3,09 ya. Sampai minus ya, Bu? Ya. Kemudian di 2021 kan ekonomi sudah mulai membaik lagi, perlahan membaik, udah mulai yang awalnya tidur mati suri udah mulai agak ada napas nih. Itu pertumbuhan ekonomi kita itu udah positif lagi, mengalami pertumbuhan positif sampai 3,53. Udah mulai balik ya. Sudah, tadi minusnya minus kan kontraksi minus 3,09 dalam satu tahun. Terus, tahun di 2021 sudah naik ke 3 positif 3,53. Di 2022 semakin positif lagi. Berarti kan sudah mulai tambah baik nih, new normal gitu kan ya. Itu sampai ke 5,22. Cukup tinggi ya di tahun itu ya. Kemudian di tahun 2023 kita tetap naik, cuma kenaikan kita tidak sebesar tahun sebelumnya. Jadi 4,91. Bukan berarti turun loh ya, tetap naik, cuma kenaikannya itu tidak seperti tahun kemarin. Hanya kenaikan sebesar 4,91, tetap positif ya.
Kemudian di 2024 kita tumbuh positif lagi ya, 4,86. Oke, tetap naik Ya. tapi ini lebih rendah ya pertumbuhannya dari tahun kemarin. Bukan lebih rendah. Gimana? Tetap naik, cuma kenaikannya tidak sebesar tidak sebesar tahun sebelumnya. Jadi memang tetap naik ya, Bu. Iya, tetap naik. Nah, kalau di 2024 nih, Bu, ada nggak sih sektor-sektor yang menyumbang itu pertumbuhan tersebut di tahun tersebut? Iya. Di tahun 2024 itu penyumbang terbesar, namanya yang paling cepat, pertumbuhannya paling besar ya. Pertumbuhan paling besar itu adalah di transportasi dan pergudangan. Oh, malah transportasi ya, Bu? Tertinggi itu di tahun 2024. Tumbuhnya itu sampai 11,73%. Oh, cukup tinggi ya? Ya, mungkin sekarang kan mobilitas orang kan udah mulai banyak ya, udah mulai angkutan sudah mulai hidup lagi ya, kereta sudah mulai kereta tambahan juga sudah banyak ya, kereta tambahan sudah mulai bermunculan ya, travel juga sudah mulai berkembang. Jadi di tahun 2024 itu pertumbuhan tertinggi itu ada di transportasi dan pergudangan. Baru tahu saya. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman Sobat Ratu deh, Bu. Iya, jadi teman-teman semakin banyak jalan-jalan ya, transportasi naik umum loh ya, naik umum atau travel ya, itu semakin tinggi nanti transport. Jadi gitu naik ya. kereta, naik pesawat ya. Tapi sini pesawat nggak ada bandara ya. Jadi kita cuma jadi yang kita catat sini ada darat dan angkutan darat dan rel. Oh, naik bis juga bisa darat ya. dan rel ya. Gitu. Kalau selain apa tuh? Apa tadi, Bu? Transportasi ya? Dan pergudangan. Itu yang tertinggi juga ada, yaitu di informasi di industri pengolahan. Pengolahan itu apa aja, Bu? Nah, industri pengolahan kan kita tahu ya, ada industri makanan minuman jadi. UMKM gitu ya. Terus kemudian ada juga industri banyak ya, ada industri makanan, minuman, tembakau. Kemudian industri rokok juga masuk di sini ya, makanan ya. Kemudian industri tekstil, konveksi kan Tulungagung kan tempatnya konveksi ya. Nah, itu juga menyumbang sumber pertumbuhan, menyumbang pertumbuhan tertinggi juga ya. Kedua setelah transportasi dan angkutan, jadi 7,11%. Cukup tinggi ya, transportasi. Ada transportasi, angkutan, terus industri pengolahan. Setelah itu ada lagi nggak, Bu? Yang ketiga itu administrasi pemerintahan. Nah, jadi ternyata itu nggak cuma usaha-usaha saja yang dilihat pertumbuhannya ya. Pemerintah pun juga kita lihat nih pertumbuhannya ya. Berapa sih dia bayarin gaji pegawainya, ada penambahan nggak? Dan tidak hanya yang di pemerintah Tulungagung saja ya. Kita termasuk yang vertikal di sini, yang pusat seperti mungkin TNI, Kejaksaan, Polri kan dia instansi pusat ya. Pengadilan itu kita hitung juga masuk administrasi pemerintahan. Jadi tidak hanya terbatas di pemerintah daerah Tulungagung. Itu juga tertinggi ketiga. Pertumbuhan tertinggi ketiga. Keren. Itu tertinggi ketiga di Tulungagung. Banyak banget ya, Bu, berarti sektor-sektor yang tumbuh. Yang dominan tiga itulah. Tiga. Tapi semuanya tumbuh positif ya. Semua tumbuh positif. Semua tumbuh positif kecuali pertanian. Oh, pertanian. Jadi di dalam dalam pertumbuhan ekonomi itu ada 17 kategori istilahnya, 17 lapangan usaha lah. Orang biasa lebih familiar dengan lapangan usaha. Kalau kita bilang kategori ya. Jadi dari 17 kategori itu semuanya mengalami pertumbuhan positif. Hanya satu kategori yang mengalami pertumbuhan negatif. Yaitu pertanian. Kenapa? Kira-kira kenapa, Bu? Kalau dari surveinya BPS itu kenapa kok pertanian? Ya. Jadi pertanian itu yang menyebabkan dia itu negatif ya, itu dari tanaman hortikultura. Gitu. Jadi tanaman hortikultura dan tanaman pangan ya, padi ya. Jadi memang produksi padi di tahun 2024 itu jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya. Itu karena memang ada perubahan cuaca ya, cuaca yang sangat mempengaruhi musim tanam, baik itu tanaman padi maupun tanaman hortikultura. Gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan pertumbuhan di pertanian tahun 2024 mengalami kontraksi negatif ya. Padahal kalau beberapa saya sempat baca, Bu, Tulungagung itu menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Timur katanya. Cuma di tahun 2024 ini aja dia tetap ada produksinya, cuma nggak sebesar tidak sebesar tahun sebelumnya. Seperti itu, Sobat Ratu. Terus kalau betul ya, kalau ada kenaikan pasti ada yang turun ya. Yang turun tadi ada di pertanian. Kalau sebentar, Bu, kalau di 2025 ini kemungkinan apa nih yang bakal menaik? Ada nggak ya? Gini, BPS itu kan sebenarnya kan dia bukan
tukang lukis ya. Bukan tukang lukis, jadi agak BPS susah tukang, ya mengawang-awang gitu. Iya, BPS itu tukang potret sebenarnya. Jadi tukang potret. Jadinya kalau disuruh memperkirakan pertumbuhannya seperti apa di 2025, kita tidak bisa gitu loh ya. Karena kita bukan tukang lukis, jadi kita tukang potret ya. Jadi kita hanya bisa memberikan angka itu setelah data itu ada. Betul. Jadi emang kalau diprediksi agak susah ya, Bu? Iya, kita hanya memotret ya, memotret yang sudah ada. Oke, kalau melihat tadi ya, di 2024 kan ada kenaikan. Pasti ada manfaat yang dirasakan masyarakat dong, Bu. Kalau dari surveinya BPS, ini apa sih manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat Tulungagung? Manfaatnya ya, kalau manfaatnya kita ngeliatnya dari indikator makro kita sendiri ya. Jadi kita ngeliat dari misalkan angka kemiskinan misalkan angka kemiskinan. Kebetulan kan di tahun 2024 angka kemiskinannya kan juga turun di Tulungagung ya. Itu salah satu indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa dirasakan ya. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua itu adalah dari indeks pembangunan manusia. Jadi indikator kita juga ya, indeks pembangunan manusia. Di mana di indeks pembangunan manusia itu kan artinya kan sampai sejauh mana sih masyarakat Tulungagung itu bisa menjangkau, bisa menggunakan fasilitas pendidikan, kesehatan, terus daya beli. Nah, itu semuanya di tahun 2024 itu mengalami peningkatan. Iya. Jadi itu bisa salah satu indikator untuk bahwa pembangunan ternyata bisa dirasakan masyarakat. Itu salah satunya. Indikatornya. Oke, angka kemiskinan yang menurun dan juga angka IPM yang semakin meningkat. Berarti artinya untuk IPM itu artinya masyarakat Tulungagung itu lebih mudah untuk mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan untuk daya beli. Kalau dari ketenaga kerjaan, Bu, apakah sektor tersebut yang tadi disebutkan yang naik, apakah juga membantu dalam mengurangi pengangguran atau bagaimana? Jadi gini, alhamdulillah ya di tahun 2024 itu tingkat pengangguran terbuka Tulungagung juga turun ya, juga turun. Tapi memang turun ya. Artinya apa? Artinya lapangan kerja yang di Tulungagung di tahun 2024 mampu menyerap lebih banyak, lebih banyak angkatan kerja daripada tahun sebelumnya. Apalagi kalau sekarang kan sarjana itu banyak ya, Bu. Ibaratnya kan beludak. Jadi kan memang butuh lapangan pekerjaan yang cukup banyak kan ya. Jadi memang sektor-sektor ini cukup membantu gitu ya dalam membuat lapangan pekerjaan seperti itu. Iya, terutama mungkin serapan itu banyak di sektor informal daripada formal. Seperti apa aja itu? Kalau informal itu kan misalkan saja, kalau formal itu kan dia kerja di perusahaan, serapan itu ya perusahaan yang banyak ada gaji tetap bulanan ya. Kalau informal itu dia sifatnya tuh bukan pegawai, berarti bukan karyawan tetap. Kayak kalau sekarang trennya kan freelance ya. Freelance itu termasuk yang informal. Freelance kayak saya kok lama nggak ngeliat kamera. Lihatnya Mbak Dia. Aduh. Saya juga lihat Bu Dia terus. Jadi dia lihatan di dia. Kita kayak bercermin ya. Oke, jadi memang ekonominya membaik ya Bu, intinya ekonomi membaik dari penurunan pengangguran, angka kemiskinan juga menurun, kemudian masyarakat juga lebih mudah untuk merasakan manfaat dari aksesnya seperti itu. Aduh Bu Dia, terima kasih banyak ya infonya hari ini. Kita banyak insight dari pertumbuhan ekonomi di Tulungagung tahun 2024 Ibu. Kami juga berharap ya, mungkin kami kan ada data-data kami yang mungkin bisa akan rilis ya. Rilis nanti kalau misalkan rilis mungkin lewat media ini kita bantu memberikan literasi statistik kepada masyarakat. Harapan kami seperti itu. Oke. Ada pesan mungkin Bu yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana? Pesannya apa ya? Gini, BPS itu kan tukang survei ya, juru survei. Jadi kalau misalkan teman-teman kami survei ke panjenengan, misalkan ya entah itu rumah tangga atau usaha, baik itu usaha rumah tangga atau perusahaan, terimalah petugas kami dengan baik ya. Karena petugas kami itu mencatat data jenengan, tidak akan kami rilis by name by address. Itu menjadi rahasia kami dan tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Jadi jangan khawatir gitu loh, kalau petugas
petugas kami datang ke tempat panjenengan untuk melakukan survei. Oh, nah Aja. itu loh dia Sobat Ratu. Kadang tuh ada yang panik kalau kedatangan Iya, BPS. Aduh, pajak gimana ini, pajak ini? ini gitu ya, nggak ada sama sekali. Waduh. Terima kasih Iya. Ibu, waktunya sudah mau mampir di kantor Radar Sama-sama, Tulung ya. Agung loh ya. Ini kunjungan pertama, mudah-mudahan bisa berlanjut ke depannya. Iya, amin banget. Kapan-kapan ganti kita ya yang mampir ke sana boleh, Bu? Boleh, silakan. ya. Podcast di sana juga bisa. Bisa ya ampun. Terima kasih Ibu Dia. Heeh. Karena sepertinya sudah cukup ya Ibu. Kita akhiri dulu hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat Ratu yang sudah dengerin sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Diah ini bisa bermanfaat ya dan menambah wawasan kita. Saya Diah Ayu dan juga Bu Dia Sari Prihantari. pamit undur diri. Bye.